Tes 1 2. Apakah suara saya terdengar? Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Alhamdulillah, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di acara Bincang Umat. Alhamdulillah hari ini adalah edisi perdana kita melakukannya dengan cara online. Sebelumnya kita sudah beberapa kali melakukannya dengan cara offline. Hari ini kita akan mengadakannya dengan cara online dan insya Allah kita akan setiap bulan mengadakannya. Di awal kita ingin menyapa dulu ya. Ini alhamdulillah para narasumber dan para peserta sudah hadir. Yang pertama ada siapa di sini? Ada Dr. Hadi. Assalamualaikum, Dr. Hadi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Dr. Hadi, alhamdulillah. Ada Bung Niko, Masya Allah dari Tangerang nih. Apa kabar Bung Niko? Alhamdulillah, baik. Masya Luar Allah. biasa. Ini VC-nya yang luar biasa. Oh ya, yang lokal-lokal gitu. Ada guru kita, Kiai Haji Yasin Mutahar. Apa kabar Pak Kiai? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah khair, al-afu ini lagi di jalan nih, mudah-mudahan nyimak aja dulu. Iya, siap. Semoga lancar perjalanannya Pak Kiai. Ya, salam lalu semuanya. Narasumber kita yang terakhir ada Pak Swadi, advokat Muslim kita, tapi sepertinya belum hadir ya. Beberapa peserta saya coba sapa juga. Ada Haji Rasim, Ketua DPW Bakomubin. Apa kabar Pak Haji Rasim? Ya. Lalu ada beberapa yang saya kenal nih. Ada Ustadz Iwan dari Tangerang, ada Ustadz Amsudin dari Cirwaspek. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bincang santai di sore hari ini, tapi tetap serius ya, karena membincangkan umat pasti serius ya para hadirin ya. Tema kita pada hari ini adalah bincang umat spesial kemerdekaan, yakni dengan tema Merdeka Hakiki, menggagas perjuangan umat dari Banten menuju Islam kafah. Merdeka Hakiki, menggagas perjuangan umat dari Banten menuju Islam kafah. Kita sudah hadir hari ini. Seperti tadi kita sapa ya, ada Bung Niko Pandawa. Beliau adalah sejarawan muda Banten dengan karya fenomenalnya, yakni Jejak Khilafah di Nusantara. Lalu Pak Swadi, advokat Muslim, Dr. Hadi Sucipto sebagai akademisi dan pengamat ekonomi, lalu Kiai Haji Yasin Mutahar, ulama dan aktivis Islam kafah. Kita akan bincang-bincang santai pada sore hari ini, Bapak-bapak semua. Namun kita akan mencoba menarik tentu saja kesimpulan-kesimpulan bermanfaat bagi umat. Nah, insya Allah nanti para narasumber akan menyampaikan bincang-bincangnya masing-masing selama 10 menit. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan dengan diskusi agar acara ini lebih intens lagi. Yang pertama kita akan mulai dengan Bung di awal kita akan melihat dulu tayangan yang sudah disiapkan oleh rekan kami. Operator dipersilakan.
dari suasana yang insya Allah sangat kondusif dan masih terus kondusif untuk dakwah. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat berkesempatan untuk terus memikirkan nasib umat Islam, khususnya adalah di Banten. Saatnya lahir tata dunia baru, saatnya Islam gantikan kapitalisme, demokrasi dan komunisme. Menuntut pemerintah untuk menghapus praktik oligarki dan sistem sekuler kapitalisme yang menjadi landasannya, karena secara nyata telah memberikan kerugian dan kerusakan bagi bangsa dan negara Indonesia. Pesan dari guru kita, Abah Kiai Haji Mansur Muhyiddin, sudah saatnya kita melanjutkan apa yang telah dilakukan, dirintis oleh para pendahulu kita, wabil khusus di bumi Banten ini, karena ternyata kita sama-sama mengetahui dari bukti-bukti sejarah bahwa Banten itu tidak bisa dilepaskan daripada khilafah. Mari kita bersama-sama melanjutkan jejak khilafah. Tinggal memulai. Sudah ada jejak-jejak para pendahulu kita. Takbir! Perjuangan umat dari Banten menuju Islam kafah, ya. Apa kira-kira relevansi yang bisa kita tarik, Bung Niko, dari sejarah Banten, perjuangan misalnya dari Kesultanan Banten, lalu ada juga peristiwa geger Cilegon yang pernah terjadi. Apa yang kita bisa tarik relevansinya dengan perjuangan umat saat ini? Kira-kira apa itu, Bung Niko? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik, terima kasih kepada Ustadz, para hadirin, guru-guru yang ada di sini, yang telah menyelenggarakan acara luar biasa untuk mengingatkan kembali umat ya, kepada sejarahnya, kepada syariatnya, wabil khusus yang berada di tanah Banten. Nah, jadi mungkin pertama-tama sebelum saya menjelaskan ke sejarah ya, terkait relevansi dan seterusnya, saya mau flashback dulu tentang tempat saya lahir, yaitu di Tangerang. Nah, ini juga mungkin ada beberapa ustadz, beberapa guru-guru kita yang dari Tangerang juga. Saya alhamdulillah, walaupun ibu dan ayah ini perantau, dalam artian bukan asli Tangerang, tapi saya lahir di Tangerang dan hidup besar di sana. Nah, ketika saya lahir dan besar di Tangerang itu, saya mengenal Tangerang sebagai sebuah kota yang memiliki identitas industri. Maka Tangerang terkenal dengan julukan sebagai kota 1000 industri. Wajar saja, sekolah saya, tempat kerja ayah saya itu penuh dengan pabrik-pabrik dimanapun. Dan saya mengamati kehidupan orang-orang di Tangerang saat ini, itu memang lebih berkisar kepada pemenuhan kehidupan sehari-hari.
alias mencari nafkah yang memang itu kewajiban, tapi hidupnya hanya diperuntukkan di sana. Nah, dan dari realita itu saya akhirnya menjadikan awalnya menjadikan Tangerang itu ya sebagai tempat lahir saja. Tapi semuanya berubah ketika saya itu banyak membaca literasi, banyak membaca buku-buku yang terkait dengan sejarah Banten, sejarah Tangerang. Ternyata tempat saya lahir itu bukan tempat sekadar mencari rezeki. Bukan hanya sekadar tempat yang berkaitan dengan industri. Tapi Tangerang memiliki sejarah yang sangat panjang. Yang bisa kita tarik dari tahun 1600-an. Berarti sekitar 400-an tahun yang lalu. Nah, dalam sejarahnya, Tangerang itu ketika saya baca, ternyata kata Tangerang berasal dari istilah Tengger. Tengger itu adalah kata dalam bahasa Sunda Buhun, Sunda kuno, yang berarti perbatasan. Gitu. Nah, kenapa kemudian Tangerang dinamakan Tengger dalam artian perbatasan? Karena Tangerang itu memang menjadi tempat perbatasan antara Darul Islam dengan Darul Kufur. Nah, ini yang menarik. Tempat perbatasan antara Darul Islam dan Darul Kufur, di mana Darul Islam itu diwakili oleh Kesultanan Banten dan Darul Kufur diwakili oleh Omen Landen. Omen Landen itu bahasa Belanda untuk menyebut tanah di luar ibu kota Batavia. Batavia itu adalah kota Jayakarta yang direbut, ditaklukkan oleh kekuatan kafir VOC. Nah, dan kafir yang kita hadapi, ya, yang oleh Kesultanan Banten hadapi, ini ternyata bukan sekadar kafir yang bersifat aneksasi wilayah secara negara, tapi bersifat ideologis dalam artian VOC adalah sebuah mesin kapitalisme. Nah, kalau kita melihat apa singkatan dari VOC itu kan Verenigde Oost-Indische Compagnie. Perusahaan dagang Hindia Timur. Nah, berhadapan dengan Compagnie. Compagnie itu company. Company itu apa? Perusahaan, pabrik, ya, yang berkutat dengan kerja-kerja kapitalisme yang menghalalkan cara kolonial atau pendudukan atas suatu wilayah dengan cara-cara yang tidak hak gitu, dengan cara-cara militeristik. Nah, ini yang dihadapi oleh Kesultanan Banten. Jadi sejarah Tangerang itu diawali dengan sejarah perlawanan, ya, sehingga saya menyadari, tempat saya lahir ini ternyata bukan tempat kaleng-kaleng, bukan tempat yang hari ini hanya identik dengan kerja pabrik industri, tapi dulu merupakan tempat ribat. Ribat itu apa? Menjaga perbatasan. Orang-orang yang berdiam di Tangerang adalah orang-orang yang menjaga perbatasan Darul Islam dari serangan dan ancaman Darul Kufur. Darul Kufurnya itu adalah wilayah Batavia atau Jayakarta yang telah direbut oleh kekuatan kafir VOC. Maka kalau di Tangerang itu ada Sungai Cisadane, di das atau daerah aliran Sungai Cisadane sepanjang Serpong, contohnya Serpong sampai Tangerang, itu bertebaran makam-makam keramat yang disemayamkan di dalamnya tokoh-tokoh mujahidin. Sebutlah misalkan di Serpong itu ada Pangeran Atif, ya, Pangeran Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Serpong agak ke utara lagi itu ada makam Raden Arya Wangsakara. Sampai ke daerah Tangerang Kota itu ada Masjid Jami Kalipasir, dan disitulah tempat berdirinya sebuah tengger atau tanda tugu perbatasan antara Darul Islam dengan Darul Kufur. Nah, jadi saya memahami sejarah Tangerang ini ternyata sejarah yang luar biasa. Ini baru sebatas kota yang berada di ujung paling depan Kesultanan Banten. Belum lagi kalau kita melihat sejarah dari Kesultanan Banten itu sendiri, maka dia adalah kesultanan yang luar biasa dari zaman-zaman taksisnya, zaman-zaman pendiriannya. Kita mengetahui secara umum dalam sejarah Banten bahwa Banten itu didirikan oleh anak kandung langsung dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, yaitu Maulana Hasanuddin. Dan kisah lengkap Maulana Hasanuddin itu bisa kita baca sendiri tuh
dalam Sajarah Banten yang diriwayatkan oleh Ki Sandimaya, kemudian dalam Sajarah Banten Rante-Rante yang diriwayatkan oleh Tubagus Soleh, ya, keturunan daripada Sultan-Sultan Banten yang berdiam di Kaujon. Nah, itu adalah sejarah-sejarah dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk babat yang isinya itu penuh dengan kisah-kisah heroik, ya. Bagaimana Maulana Hasanuddin itu bisa Futuhat Banten. Ya, saya pakai kata futuhat karena memang Banten, Jayakarta itu diambil alih oleh pasukan Islam dari kekuasaan kufur yang saat itu bekerja sama dengan Portugis, another atau kekuasaan kufur lainnya. Kekuasaan kufur yang saya maksud adalah, mohon maaf, Pajajaran. Karena pada saat itu, dalam konteks abad ke-16, kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan alias Bogor, itu menjalin kerjasama dengan kafir Portugis. Untuk apa? Untuk sama-sama menghadang kekuatan Islam yang berasal dari Cirebon, dari Demak, ya, dari Tuban, pesisir Pantura lah, pantai utara Jawa. Nah, Pajajaran merasa terancam dengan kekuatan Islam, menjadi kerjasama dengan Portugis. Akhirnya kerjasama mereka antara Pajajaran dengan Portugis itu dapat dibatalkan oleh serangan yang dikomando langsung oleh Sunan Gunung Jati, dan secara lapangan di Banten oleh Maulana Hasanuddin, kemudian di Jayakarta oleh siapa? Oleh Fathahillah, menantu Sunan Gunung Jati. Nah, ketika Maulana Hasanuddin itu berhasil memfutuhat Banten, maka Maulana Hasanuddin itu juga langsung menerapkan syariat, ya, menerapkan syariat secara kafah. Dan ini bisa kita buktikan omongan saya tadi bahwa Maulana Hasanuddin menerapkan syariat Islam secara kafah berdasarkan data-data sejarah yang bisa kita buktikan sahih, ya, minimal hasan gitu, yang tertera dalam berbagai babat. Misalkan begini, dalam babat atau Sajarah Banten yang diriwayatkan oleh Ki Sandimaya, yang hasilnya itu bisa kita baca dalam tesis yang digubah oleh almarhumah Bu Titik Pujiastuti, maka di situ Ki Sandimaya, seorang tokoh dari Kesultanan Banten yang sejaman dengan Sultan Ageng Tirtayasa, meriwayatkan bahwa di masa Maulana Hasanuddin, ya, disebutkan begini, Raharja Kang Nagari, anatakaken Kang Syariat, suka sakehing ponggawa, wong pagunungan akeh parapti. Raharja Kang Nagari, sejahtera negaranya, Raharja sejahtera, sejahtera negaranya, anatakaken Kang Syariat, ya, karena mengikuti syariat. Oke, jadi kenapa Banten bisa sejahtera? Sampai-sampai orang Banten bilang, Banten singkatan dari Ketiban Inten. Itu karena apa? Anatakaken Kang Syariat. Karena menerapkan syariat. Tidak ada hal lain. Ya, karena hanya menerapkan syariat, dan karena penerapan syariat yang membuat Banten sejahtera, suka sakehing punggawa. Maka punggawa-punggawa atau pejabat-pejabat dari kekuasaan lama Pajajaran yang mereka mu'alaf, mereka masuk Islam, itu menjadi suka. Ternyata potret dari syariat Islam itu begitu ciamik, ya, begitu luar biasa ketika benar-benar diterapkan oleh Maulana Hasanuddin. Dan bahkan disebutkan wong pagunungan akeh parapti. Orang-orang pegunungan itu banyak yang akhirnya datang ke ibu kota Kesultanan Banten di Sorosoan, alias sekarang di Banten Lama. Nah, wong pagunungan itu siapa? Ya, bisa kita identifikasikan sebagai orang-orang Sunda yang berdiam di pegunungan Lebak, ya, kemudian pegunungan bahkan sampai ke Bogor gitu, Gede Pangrango. Nah, mereka itu kalau di Lebak sampai sekarang masih ada kan, yang kita kenal dengan nama Baduy, orang-orang Baduy. Nah, kenapa kemudian orang Baduy itu tetap bersikukuh dalam agamanya, tidak boleh masuk Islam? Itu karena orang Baduy membayar jizyah. Ya, yang penerapan atau potret jizyah itu ternyata masih dilestarikan oleh orang Baduy sekarang, walaupun sekarang dikasih ke bupati, bupati Lebak gitu ya, atau bupati apa. Nah, itu yang terjadi. Ya, seba. Saya melihat dan memandangnya itu adalah tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh orang Baduy, karena mereka itu pada awalnya membayar jizyah kepada Sultan Banten, dan oleh karena itu mereka dilindungi, ya, sebagai non Muslim yang mu'ahid atau yang luar biasa. Nah, ini adalah penerapan syariat. Saya masih ada waktu, Ustaz?
Ya, Bung Niko. Tapi kita juga melihat ya, Bung Niko ya, bagaimana dulu Banten juga menjadi proyek oleh Snokor Grong ya, kalau tidak salah ya. Saya pernah juga mendengar itu di acara memperingati Kiai Haji Wasit. Memang ada buktinya bahwa salah satu proyek dari Snokor Grong itu adalah agar perlawanan rakyat Banten itu bisa ditekan sedemikian rupa, gitu ya. Itu seperti apa sejarahnya, Bung Niko? Mungkin bisa di-spill sedikit. Begini, Snokor-nya itu kan orang yang baru datang belakangan ya, lama setelah Kesultanan Banten runtuh. Betul. Jadi setelah Kesultanan runtuh, itu memang orang-orang Banten, kaum muslimin Banten kehilangan perisainya gitu loh. Mereka tidak ada perisai dalam bentuk perlindungan negara, melainkan ya akhirnya bertumpu kepada para ulama. Nah, padahal kan kalau dulu misalkan ada sultan, itu sangat luar biasa, Ustaz. Saya membaca Sultan Ageng Tirtayasa yang sekarang sangat populer di Banten, itu kalau hanya dalam kacamata Banten sebagai provinsi, saya merasa terlalu mengkerdilkan Sultan Ageng Tirtayasa. Karena bagi saya, Sultan Ageng Tirtayasa itu bukan milik Tirtayasa saja, bukan milik Banten Lama saja, bukan milik provinsi Banten semata. Tapi bagaimana kita melihat secara komprehensif data perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa itu ternyata melampaui batas-batas provinsi Banten. Ya, saya mendapatkan data bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa itu sampai menjalin aliansi perlawanan dengan kaum muslimin dari Minangkabau. Kemudian dari Bangka Belitung melalui sosok disebut sebagai Raja Sakti. Kemudian dari Madura, Trunojoyo, dari Sulawesi kita tahu ada nama Syekh Yusuf Al-Makassar, dari Ternate, Ambon, Landak di Kalimantan Barat, sampai Sumedang ya. Sumedang, Raden Arya Wangsakara yang dimakamkan di Tangerang itu kan orang Sumedang. Bahkan sampai ke Bali, Ustaz. Ya, ada beberapa tangan kanan atau pembantu utama pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ternyata adalah muslimin Bali. Gitu. Ada nama seperti Cili Widara. Beliau itu adalah jenderal utama Kesultanan Banten di masa Ageng Tirtayasa yang berhasil merebut Sumedang dari cengkeraman VOC yang bekerjasama dengan Mataram, Amangkurat. Cili Widara, ada juga nama-nama orang Bali yang pergi ke Banten, mereka mu'alaf, dan akhirnya melakukan asimilasi nama. Ada nama-nama seperti Ketut Abdullah, Ketut Mansur, kemudian Putu Abdullah, ya, Putu Jamil, itu kan nama-nama Bali disandingkan dengan nama Islam. Ya, nah langsunglah akhirnya kita tahu sendiri Sultan Ageng Tirtayasa dapat dikalahkan, tapi semangat perjuangan rakyat Banten tidak pernah usai, Ustaz. Bahkan setelah ratusan tahun muncul orang namanya Snokor-nya itu hanya meraih simpati sedikit ya dari orang-orang yang ditokohkan sebagai anak keturunan Sultan Banten. Kita mengenal ada keluarga Jayadiningrat, ya kan? Ada Ahmad Jayadiningrat, kemudian Hussein Jayadiningrat, yang mereka itu memang disekolahkan dan dididik langsung oleh Snokor-nya, yang memang mereka juga pada akhirnya menjadi intelektual yang berorientasi kepada kepentingan kolonial. Tapi apakah mereka dapat tempat di kalangan keluarga di kalangan masyarakat Banten? Kan tidak juga. Buktinya peristiwa Cilegon yang dikutuk habis-habisan oleh Snokor-nya itu tetap masih mendapatkan tempat untuk nanti setelah tahun 1888 Cilegon ya itu berontak, tetap masih ada pemberontakan melawan pemerintah kolonial. Nah, sehingga apa yang diupayakan Snok itu tentu jauh dari kata berhasil menurut saya. Betul. Begitu saat kira-kira. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan sesungguhnya perjuangan rakyat Banten itu sudah sangat luar biasa ya, Bung Niko ya. Walaupun mungkin gitu ya, kita bisa mengatakan juga dengan pahit bahwa sejak Kesultanan Ageng Tirtayasa mungkin Banten tidak betul-betul berdaulat ya. Seperti itu ya, Bung Niko ya. Namun sejarahnya sejak ratusan tahun yang lalu ini sudah sangat luar biasa. Baik, kita berpindah kepada narasumber yang berikutnya. Kita sapa Pak Swadi SHMH, beliau adalah advokat muslim. Assalamualaikum Pak Swadi, mohon di unmute dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu baik Pak Swadi. Baik, Pak Swadi, ini kita sedang memperingati 80 tahun kemerdekaan kita ya. Iya. Bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ingin berbincang dengan Pak Swadi ini terkait dengan kemerdekaannya, Pak ya. Kita masih melihat banyak sekali pembatasan atau bahkan mungkin pelarangan yang terjadi, pembubaran misalnya dan lain-lain terkait dengan keormasan misalnya, sehingga menyampaikan pendapat yang sebetulnya seharusnya dilindungi oleh negara, tapi dalam praktiknya sepertinya tidak seperti itu, tidak betul-betul seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Swadi terkait dengan kebebasan berpendapat dari sisi hukum dan fakta-fakta yang ada sekarang? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada narasumber sebelumnya Kang Niko dan juga narasumber yang lainnya dan juga para kesepuhan yang ada di grup ataupun di Zoom ini. Jadi benar sebetulnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu diatur oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan di situ pasal 28E, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini fix, ini adalah dasar kita menyampaikan pendapat. Kemudian juga di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ini jelas Indonesia menjadi negara yang memberi ruang dan juga wewenang siapapun sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Cuma memang kendalanya dalam aplikasi di masyarakat ini banyak yang menjadi sumir, manakala pendapat itu agak bertentangan dengan rezim ataupun dengan pemerintah. Nah, inilah jadi masalah karena masyarakat awam belum paham secara benar, belum paham secara mutlak bahwasanya mereka dilindungi oleh undang-undang. Hanya ketakutan-ketakutan yang disampaikan oleh pemerintah yang saat ini ataupun pemerintah yang saat itu berkuasa. Maka ini menjadi ironi, ini menjadi saya sempat katakan menjadi tsunami besar manakala memang pemutarbalikan ataupun hal-hal yang sifatnya hanya menakut-nakuti ini menjadi landasan dalam bernegara. Jadi saya pikir kita sebagai masyarakat jangan sampai menjadi takut untuk menyampaikan ataupun menyampaikan kebenaran kepada pemerintah. Apapun itu. Jadi jangan takut kita menyampaikan kebenaran manakala memang itu adalah kebenaran mutlak yang memang masyarakat sudah pahami itu sebagai sebuah kebenaran. Ataupun agama juga menjamin itu. Makanya kami selaku praktisi hukum tidak bosan-bosan untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat, ayolah berani berbicara, ayolah berani menyampaikan pendapat, agar keseimbangan ataupun kontrol sosial di dalam pemerintahan ataupun dalam suatu negara itu bisa berjalan dengan baik. Karena manakala pemerintahan ataupun suatu rezim itu tidak dikontrol, akan menjadi anarkis ataupun menjadi
menjadi sesuatu ataupun menjadi tidak sehat dalam kita bernegara. Jadi itu dasar-dasar kita dalam menyampaikan sebuah pendapat di muka umum juga itu dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini mengatur tentang hak dan tata cara kita dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Makanya dalam hal nanti kita ada unek-unek ataupun ada usulan atau apapun yang merasa bahwasanya kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat, yang tidak berpihak kepada rakyat, maka kita sebagai masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka jangan takut dan jangan gentar untuk melakukan itu. Nah, kemarin sudah kita buka ataupun oleh Indonesia sudah dibuka mulai dari Pati. Kebetulan itu tempat kelahiran saya di Pati, Jawa Tengah. Jadi ada oknum bupati yang mengancam ataupun menantang masyarakat. Ini menjadi ironi karena bupati dipilih oleh masyarakat. Nah, sebetulnya masyarakat mana yang kemarin memilih, kan itu pertanyaannya. Itu Tat. Baik, Pak Swadi, sebetulnya apa batasan dari menyampaikan pendapat? Tentu saja kebebasan dalam menyampaikan pendapat itu tidak berarti kebebasan yang mutlak ya. Tentu saja mungkin itu diatur juga oleh undang-undang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Swadi menilai bahwa terjadinya upaya-upaya pembatasan kebebasan berpendapat itu yang terjadi selama ini, apakah itu benar-benar karena melanggar undang, atau yang tadi disampaikan ini karena rezimnya saja yang seperti itu? Oke, jadi dalam hal kita menyampaikan pendapat di muka umum ada batasan memang dan ketentuannya. Ya, pertama mungkin penyampaian pendapat di depan umum harus tidak melanggar hak orang lain, tidak mengancam keamanan negara dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, suatu contoh begini, saya sering sampaikan dan kami juga aktivis buruh dari 2003 dalam hal kita menyampaikan pendapat umum berupa demonstrasi itu tidak boleh merusak fasilitas umum. Itu mutlak karena itu adalah fasilitas umum dibangun oleh negara dan kegunaannya juga untuk masyarakat. Terus yang selanjutnya mungkin penyelenggaraan penyampaian pendapat di depan umum itu adalah tergantung sifatnya, seperti kita harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, itu sifatnya adalah pemberitahuan. Ini bunyi Undang-Undang 9 tahun 98. Jadi jangan ditafsirkan ataupun jangan dibalik bahwasanya itu izin. Tidak, bunyinya adalah menyampaikan pemberitahuan. Sifatnya menyampaikan pemberitahuan, dijawab ataupun tidak itu tidak masalah. Nah, itu kata kuncinya ini. Jadi ini juga kadang, mohon maaf, oknum aparat yang menerima itu menakut-nakuti pula gitu. Jadi makanya itu yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti bahwa dalam hal menyampaikan pendapat itu ada aturan yang memang harus dijaga. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya adalah Rada ini? Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam melanggar kebebasan menyampaikan pendapat yang terjadi selama ini apakah benar-benar karena terjadi karena melanggar hukum atau memang ini adalah kebijakan rezim saja seperti itu? Jadi menurut analisa saya selaku praktisi, jadi lebih banyak ke arah kriminalisasi, karena yang heboh dan saat ini belum selesai adalah ada 3 orang alumni sebuah universitas negeri di Yogyakarta hanya ingin meminta kepada
pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ijazah tersebut asli atau tidak. Itu adalah hak warga negara karena oknum orang itu pernah menjabat sebagai pejabat publik, yaitu seorang presiden. Makanya ini dianggap sebuah pelanggaran ataupun kejahatan, maka mereka dilaporkan. Nah, ini menurut saya adalah kriminalisasi, karena pada prinsipnya warga negara ini mempunyai hak untuk bisa mengetahui siapa dia dan bagaimana dia. Makanya ini menjadi ironi, di 80 tahun Indonesia Merdeka masih terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau pemerintah tidak ada tidak ada kesadaran untuk bisa membangun masyarakat yang berhukum kepada aturan yang ada, ya akan menjadi masalah besar ke depannya, apalagi mengajari untuk bisa melanggar hukum, kan itu. Itu yang bahaya. Ya, Pak Swadi, 80 tahun sudah kita merdeka sejak 1945. Apakah dari kacamata hukum sebagai praktisi hukum tentu saja, apakah hukum di Indonesia sudah betul-betul aspek keadilannya tercapai sehingga masyarakat merasa bahwa mereka dilindungi secara hukum dari kacamata praktisi hukum, Pak? Oke, terima kasih. Justru saya harus katakan, dan sebetulnya berat saya mengatakan, bahwasanya hukum di Indonesia menjelang 80 tahun Indonesia Merdeka ini jauh dari aturan yang sudah ada. Jadi aturannya sudah bagus, cuman secara secara kenegaraan menurut hukum dunia bukan bagus, menurut Islam bukan. Itu nanti akan bicara lain. Tapi bagus menurut aturan yang sudah ada, tapi aplikasi di masyarakatnya justru timpang ataupun justru terbalik. Suatu contoh, kasus nenek-nenek yang mencuri coklat hanya untuk makan cucunya. Itu dihukum, naudzubillah summa naudzubillah, dibawa ke persidangan. Tapi kita dipertontonkan di media dan juga saat ini bagaimana uang negara digarong oleh oknum-oknum pejabat yang bergaji tinggi, yang berpenghasilan besar, ternyata masih kurang dalam menafkahi keluarganya. Ini bukan ilusi, ini bukan fata morgana, tapi ini adalah fakta yang terjadi saat ini 80 tahun Indonesia Merdeka. Itu tak. Baik, tentu saja kita juga tidak bisa mengkiri ya bagaimana hukum di Indonesia itu sangat transaksional seperti itu ya, Pak Swadi ya. Betul. Ini sangat transaksional kita sayangkan. Tajam di atas, kebalik, tajam ke bawah, tumbul ke atas. Tumbul ke atas. Itu menjadi PR kita. Baik, Pak Swadi, nanti kita akan mungkin bertemu lagi di sesi tanya jawab dan sesi penutup. Selanjutnya kita ke narasumber berikutnya. Assalamualaikum Dr. Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Hadi, terima kasih. Dr. Hadi, kita sebagai akademisi dan pengamat ekonomi, kita banyak betul sebetulnya harus kita bincangkan juga ya, Dr. Hadi ya. Aduh, luar biasa kita nih. Fenomena yang tadi disampaikan oleh Pak Swadi, bagaimana beberapa daerah juga menaikkan PBB secara luar biasa yang sangat memberatkan masyarakat tentu saja ya. Ini belum terbuka semua karena kabarnya memang hampir semua daerah itu menaikkan PBB dengan angka yang luar biasa seperti itu ya. Baik, Dr. Hadi, 80 tahun Indonesia merdeka, bagaimana kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia secara ekonomi seperti itu ya, dalam
pandangan seorang ahli ekonomi yang terjadi saat ini, dan juga nanti apa yang bisa kita lakukan agar negara ini bisa berdaulat secara ekonomi. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, demikian juga nikmat umur dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul walaupun lewat via Zoom ya, di forum tokoh umat ini. Baik, yang saya hormati para narasumber. Tadi yang pertama ada Bang Niko Pandawa, juga Pak Suwadi, dan juga ada Pak Kiai Haji Yasin Mutahar. Serta para tokoh yang hadir di Zoom ini. Ya, jadi kalau bicara tentang kemerdekaan yang hari ini kita rayakan yang ke-80 tahun, ya, usia 80 bagi sebuah negara ya sudah mulai bukan anak-anak lagi ya, sudah dewasa, ya katakanlah menjelang remaja dan dewasa lah gitu ya. 8 dekade ya kita merdeka. Nah, artinya tentu kita melihat bahwa barangkali secara politik ya kita mungkin merdeka ya, secara fisik tidak dijajah secara militer dan sebagainya ya. Tapi ya kalau kita mau sadari ya banyak hal yang juga harus kita renungkan kembali ya, apakah dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi kebijakan sebagainya. Kita masih dalam pungkungan kalau dalam ekonomi ya aslinya bagaimana kapitalisme global. Nah, kalau bicara tentang kapitalisme global ini kan tentu kita bisa merasakan ya kekuatan ekonomi atas nama perusahaan-perusahaan besar ya atau pasar keuangan ya, yang kemudian mereka mampu mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan ya, termasuk politik, sosial, budaya masyarakat kita. Nah, ini yang terkadang ya bagi kita barangkali yang hidup di era yang lahir 70-an ya, mungkin Pak Suwadi saya dan sebagainya, ini merasakan satu perubahan yang kita rasakan semakin kesini semakin apakah kita semakin sejahtera atau tidak ya, atau seperti sistem apa ekonomi yang diterapkan, rasa-rasanya kalau kita mau jujur ya, apalagi kalau kita bicara tentang Indonesia yang digembar-gemborkan dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila ya, rasanya kalau kita mau jujur ya bukan itu yang terjadi saat ini. Yang terjadi adalah bagaimana kekuatan ekonomi kapitalisme global ya sekarang kita rasakan adalah sepak terjang oligarki ya, dan kemudian yang kedua juga kita bisa bagaimana ketimpangan, ketidakadilan yang terjadi tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Suwadi ya. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia ya, saya lihat global, mungkin kita akan lihat secara Banten ya, ini kan luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sumber daya alam ya. Kita sebagai negara pengekspor nikel terbesar dunia ya, kelapa sawit terbesar dunia ya, termasuk timah, batu bara dan sebagainya ya. Tapi kalau kita sumber daya alam yang luar biasa ini tidak memberikan keberkahan ya bagi rakyatnya, karena siapa yang menguasainya ya. Ya, ini yang kemudian kita lihat kemiskinan masih cukup tinggi, pengangguran apalagi kita rasakan semakin sulit ya sekarang mencari kerja dan sebagainya. Jadi keberkahan sumber daya alam yang harusnya dirasakan itu tidak betul-betul menjadi sebuah keberkahan ya. Jadi ibarat kalau saya katakan seperti ayam mati di lumbung padi. Ayam yang bukan karena sakit ya, tapi karena kelaparan di tengah makanan yang melimpah. Di mana kita masih banyak pengangguran, masih banyak kemiskinan di tengah sumber daya alam yang melimpah. Nah, kalaupun itu tadi sumber daya alam yang Allah berikan itu memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak ya. Ada nama istilahnya pendapatan negara bukan pajak ya, PNBP. Ternyata sumber daya alam yang ada ini hanya 500 triliun ya, dibandingkan dengan pajak yang didapatkan dari masyarakat kalau dalam APBN 2024 kemarin adalah 2000 triliun. Ya. 2000 triliun artinya harusnya sumber daya alam tadi itu hanya 1/4 ya. Nah, apa yang kita rasakan saat ini yang kata tadi ketidakadilan ya. Bagi Bapak-bapak ya, para tokoh yang masih bekerja aktif ya, tentu kita bisa merasakan ketika gaji kita ya, kemudian bagaimana dikenakan pajak penghasilan ya. Saya saja sebagai PNS itu dikenakan pajak 15% dari gajinya gitu. Ya, belum yang lainnya ya.
Nah, kalau kita belanja ya, apa itu ke minimarket atau swalayan atau supermarket atau ke rumah makan ataupun apa ke kafe dan sebagainya, itu pun ada yang kita kenal pajak dengan pajak pendapatan nilai ya, PPN yang 11%. Nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Swadi, itu kaitan dengan rumah yang kita tinggali ya. Itu pun dikenain pajak PBB P2 ya. Ya 0,berapa% tuh ya. Artinya yang kemarin viral ya di Pati yang naik 250%. Bahkan kemarin saya lihat di media di Cirebon itu ada seorang ya pensiunan karena dia punya tanah berapa kira lebih 6,5 juta per tahun, luar biasa ya, berapa meter berapa harga tanah, mungkin itu kan daerah elit lah mungkin ya. Sekarang kenaikannya menjadi 60 juta. Saya punya teman sendiri di Bandung ya, dia dapat warisan orang tua 4.000 meter, ya luar biasa kalau 4.000 meter untuk ukuran ini bisa jadi apa tuh klaster ya. Itu pajaknya hampir 30 juta per tahun ya. Jadi saya khawatirnya ya karena pajak ini kan dikenakan pada masyarakat yang tinggal di sana, dari turun temurun kakek nenek dan sebagainya, atau kemudian di anak yang generasi keberapa harus membayar pajak, sehingga saya khawatir itu bisa mereka tersingkirkan ya karena nggak mampu bayar pajak. Jadi ini yang jadi perhatian kita. Kemudian apalagi kendaraan yang kita miliki. Ya, ada pajak kendaraan bermotor. Ya, walaupun ada pemutihan kemarin. Ini bapak-bapak yang bagi yang perokok, ya dikenakan cukai pajak, cukai rokok juga ya. Nah, ini juga satu hal yang kalau kita lihat tadi ketidakadilan ya yang terjadi ya, di mana pejabat-pejabat bahkan kemarin setelah menjelang 17-an ini kita dengar gaji anggota dewan naik menjadi berapa 100 jutaan ya. Kalau kita lihat belum pagi menteri-menteri dan sebagainya juga lumayan ya. Lumayan karena selevel wamen wakil menteri saja itu 90 juta rupiah ya. Nah, mereka sekarang ada terdapat 30 wakil menteri yang menjadi komisaris ya di perusahaan BUMN. Nah, berapa gaji menteri itu 90 jutaan. Nah, kalau jadi menjadi komisaris itu 1,6 miliar rupiah. Nah, kebayang tuh kalau kita belikan cendol kayak apa ya. Nah, artinya ada 30 wakil menteri yang merangkap jabatan menjadi komisaris. Jadi ini luar biasa. Di tengah masyarakat kita sedang kesulitan, banyak yang kemudian ditekan-tekan ya. Ya sekarang saja kan lagi viral banyak ya tanah kalau 2 tahun tidak akan diambil alih negara walaupun dilerat lagi oleh Menteri BPN ya pertanahan sebagainya. Kemudian yang viral kemarin apalagi tuh saldo di rekening yang 3 bulan akan kemudian diblokir. Belum lagi yang kemarin royalti ya bagi pemain pelaku usaha UMKM ya musik kemudian harus diberikan royaltinya. Jadi ini semuanya dibebankan kepada rakyat ya. Nah ini yang tentu menjadi sebuah istilahnya kecewaan kita ya selama 80 tahun. Dan terakhir barangkali sebagai informasi lain kan bagaimana kita terjerat dengan namanya riba ya. Artinya kalau kita melihat Bapak sekalian, kalau di APBN 2025 aja nih pemerintah harus membayar cicilan bunga ya itu hampir 552,9 triliun rupiah ya. Ini lebih besar dibandingkan subsidi yang diberikan kepada rakyat ya. Kalau kita lihat seperti katakanlah subsidi BBM itu hanya 26,7 triliun, LPG 3 kilo hanya 87 triliun, kemudian listrik ya itu 89,7. Jadi totalnya kurang lebih 203,4 triliun, setengahnya kurang. Jadi rela membayar bunganya dibandingkan dengan mensubsidi rakyatnya ya. Belum lagi kalau kita lihat juga sangat memprihatinkan kemarin ya, bagaimana PPATK ya itu mencatat ya hampir 0,5 juta penerima bantuan sosial ini justru terjebak dengan judi online ya. Jadi ya ini karena masyarakat bawah ini ya mungkin dari sisi keimanannya ya lemah dan sebagainya sangat teriming-iming dengan keuntungan yang besar. Jadi ini pada dasarnya sistem kapitalisme ini ya melahirkan ketimpangan, ya korupsi, ya kemudian keserakahan ya. Makanya kemarin di pidato kenegaraan presiden itu menyebutkan rakuisme ya. Ya jadi ada isme rakus lah gitu. Sebenarnya ini ada oligarki ekonomi ya. Ya, makanya kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang dengan kapital dan modalnya itu ya membuat kebijakan termasuk bagian dari negara kita juga ya, kemudian memberikan karpet merah kepada mereka. Itu barangkali kondisi yang harus kita kritisi di saat kita sedang merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka.
Baik, Dokter Hadi mungkin punya data ya. Dulu Ya. di zaman company, di zaman penjajahan Belanda, pajak kita berapa ya? Saya ingin Ya. bandingin dengan pajak kita saat ini misalnya. Selanjutnya gini Dokter Hadi, bahwa sebetulnya ini menjadi pertanyaan yang apa ya, kayak tidak terjawab seperti itu. Kemarin ada seorang ahli mengatakan bahwa hanya dari batu bara saja yang saat ini dikuasai oleh 7 orang pengusaha itu potensinya bisa sampai 65.000 triliun hanya dari batu bara. Belum sumber daya alam yang lain, ya kan, minyak bumi, gas, nikel dan lain sebagainya. Ketika tadi Dr. Hadi mengatakan bahwa di APBN penerimaan pajak penerimaan negara bukan pajak itu hanya sekitar 500 triliun ya, Dr. Hadi. Ya, terus ya pertanyaan kita wajar gitu sebetulnya Dr. Hadi. Lalu kemana sumber daya alam kita ini, dan kenapa tidak bisa menopang APBN kita? Kalau yang tadi disampaikan misalnya hanya dari batu bara potensinya 65.000 triliun, seandainya APBN kita misalnya 3.000 sampai 3.500 triliun, ini kan bisa menopang berapa tahun? Mungkin bisa sampai hampir 20 tahun misalnya. Ini kan sebetulnya fakta yang tidak sulit untuk kita pahami, tapi ini terjadi mungkin selama 80 tahun kemerdekaan kita. Pertanyaan kita adalah, apa yang bisa kita lakukan ya? Apakah masyarakat tidak sadar dengan kondisi ini? Sumber daya alam kita begitu luar biasa, tapi kita merasa bahwa rezim dari dulu sampai sekarang itu bukan hanya tidak kreatif untuk mencukupi APBN, tapi juga zolim dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan menaikkan pajak. Apa sesungguhnya yang terjadi, Dr. Hadi? Ya, karena ya tadi negara kita ya kalau boleh dikatakan sedang tidak baik-baik ya. Kita sedang defisit ya, sehingga apalagi kalau kita melihat sekarang sedang disebut dengan efisiensi ya. Efisiensi. Nah, kemarin walaupun ada sanggahan dari menteri yang mengatakan itu bukan sebab kenaikan PBB di daerah karena kebijakan efisiensi pusat ya. Tapi bagaimanapun saya katakan itu suatu dampak ya, karena tahun 2025 ini kan sudah kita rasakan di awal tahun ya. Bagaimana kemudian pemerintah memangkas ya bantuan-bantuan transfer ke daerah ya. Ya, otomatis daerah yang kalau kita lihat ya, saya membaca data dari laporan BPK ya, hampir 85% kabupaten kota itu tidak mandiri secara finansial. Jadi artinya hampir 80% itu tergantung kepada pusat. Ya, entah itu DAU, DAK, dana bagi hasil, dana insentif daerah. Nah, sehingga ya ketika ini terpangkas, otomatis kan daerah harus mencari tambahannya dari mana. Makanya kalau kita mau mencuat dari apa yang tadi kan Pak Suwadi tadi, ya akan banyak yang ditemukan kenaikan-kenaikan PBB yang jangan jauh-jauh lah, Serang saja. Kalau saya coba Bapak-Bapak yang asli dari Serang coba buka SPT PBB-nya, itu udah naik 100% itu. Tapi ya mungkin tidak dianggap atau tidak dirasakan karena masih mungkin NJOP-nya kecil ya. Nah, inilah jadi sumber utama hampir semua baik nasional maupun kabupaten kota maupun provinsi, 80% lebih berasalnya dari pajak. Ya, padahal kita tadi sumber daya alam yang banyak tadi sebetulnya ada, karena ya pajaknya ya tidak seberapa gitu ya. Jadi artinya misal contoh ya, ketika kita bagaimana dulu kita tadi sebut sebagai negara pengekspor CPO ya, kelapa sawit. Ya. Jadi ketika kita ingat betul ya kasus ketika minyak goreng yang harganya naik hampir 100% lebih ya dari harga yang biasa kemudian 2 kali lipat. Ini kan bagi ya hanya meminta kepada pengusaha, tolong dari CPO yang dihasilkan 14%-nya untuk mengamankan produksi minyak goreng kita. Itu pun nggak mau. Padahal mereka diberikan kompensasi ya. Saya ingat betul misalnya para pengelola kelapa sawit itu diberikan tanah sewa ya atau apalah itu 90 tahun ya bagi mereka untuk mengelola tanah perkebunan sawit. Itu pun masih serakahnya gitu ya. Maka serakanisme itu ya sebenarnya bagian dari oligarki sebetulnya. Nah, itu terjadi. Nah, pemerintah apa? Naikkan lagi pajaknya. Artinya apa? Bagi mereka
ya, selama harga CPO dunia itu tinggi, berapapun pajak yang dikenakan masih menguntungkan, ya mereka tetap ekspor. Nah, ini menggambarkan bagaimana keuntungan yang besar itu didapatkan oleh para oligarki, pengusaha-pengusaha besar. Makanya tadi batu bara, makanya ya walau alam ya, Profesor Mahfud MD pernah kan menyatakan sekiranya sumber daya alam itu dikelola oleh negara, ya, itu setiap rakyat katanya, setiap orang itu akan dapat 20 juta per bulan. Walau alam hitungan mana, tapi itu ya seorang pejabat pasti nggak asal ngomong aja, kalaupun dia hitung-hitungan pasti ada lah, ya, itu satu. Jadi ini yang tergambar bahwa sebetulnya kita cukup ya, tidak dengan membebankan pajak yang demikian banyak ya, dan menaikkan segala hal yang kemudian memberatkan masyarakat seperti itu. Baik, Dr. Hadi, yang terakhir adalah apa yang bisa kita tawarkan tentu saja sebagai solusi agar adanya kedaulatan dari sisi ekonomi di negara ini, karena ada seorang ahli ekonomi juga yang mengatakan ketika ekonomi itu atau APBN itu bersandar dari pajak, sebetulnya negara itu sedang tidak berdaulat secara ekonomi karena hanya mengandalkan pajak. Kira-kira apa langkah yang bisa diberikan, yang kita tawarkan kepada pemerintah, kepada umat agar masyarakat ini bisa berdaulat secara ekonomi? Yang salah ini undang-undangnya, sistemnya, atau rezimnya, seperti itu, Dr. Hadi. Iya, ya satu hal yang menarik sebetulnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya, itu kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pertanyaannya negara mana kan gitu. Jadi itu harus diamandemen ya, jangan negara asing dan asing kan gitu ya. Betul. Itu kan nggak jelas. Jadi wajar kalau kemudian dikuasai oleh negara-negara di luar Indonesia. Apalagi nikel. Itu kan sekarang kita tahu bahwa nikel itu adalah kebutuhan akan sumber daya baterai ya, karena kendaraan ke depan akan jadi semuanya hibrid ya, serba listrik gitu. Tapi siapa yang menguasai kemudian barang-barang tambahan nikel kita? Ya, artinya bahwa syariat Islam sudah memberikan satu gambaran solusi ya terhadap masalah ekonomi saja, misalnya bagaimana menjadikan sumber daya alam yang melimpah ini yang kemudian menjadi milik umat dan negara diberikan kewenangan untuk mengelola dan eksploitasinya. Jadi itu satu yang sumber yang kalau kita kembali kepada syariat Islam itu akan mampu menjawab ya dari kekurangan pembiayaan pembangunan kita. Ya masalahnya yang terjadi walaupun kita dengan tadi saya katakan singgung ekonomi Pancasila kah dengan sebagainya, tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Ya jadi ini yang harus kembali kepada bagaimana kalau dari sisi ekonominya saja ya, tentu ini tidak hanya secara parsial ya. Kalau namanya Islam memberikan sebuah jawaban terhadap problematika individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara, saya yakin bahwa bagaimana Islam memberikan kesejahteraan bagi semua masyarakat ya. Jadi artinya sekali lagi bukan kita bernostalgia pada masa-masa kejayaan Islam ya. Contoh misalnya pada masa Umar bin Abdul Aziz tuh katanya ya. Tapi memang faktanya ya itu sulit mencari orang miskin untuk menerima zakat begitu. Itu menggambarkan ketika penerapan syariat Islam baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, seluruhnya itu menjadikan sebuah bukti ya yang dalam sejarah itu kemudian terlihat dan dirasakan ya. Nah ini satu hal yang mungkin saya pikir kalau Indonesia ingin kembali bukan pada masalah bisa tidak bisanya apakah itu kemudian mampu mencelakakan misalnya Islam menjadi sebuah solusi, tapi pertanyaan adalah maukah ya, mau tidak maukah umat Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini kembali kepada ajaran Islam seperti itu. Baik, Dr. Hadi, baik, ketika Islam menjadi solusi sebagai ekonomi, sistem ekonomi Islam ini tentu saja nanti kita akan bahas secara komprehensif mungkin di lain kesempatan ya, Dr. Hadi ya, agar ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, Dr. Hadi, terima kasih atas pemaparannya. Kita berpindah kepada guru kita, Kiai Haji Yasin Mutahar. Assalamualaikum, Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Udah sampai mana nih? Aduh, mohon maaf ini masih
kita masih di Bandung nih, di rest area. Masih di Bandung ya, Pak Kiai ya. Waduh, Masya Allah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Pak Kiai, mohon maaf Suaranya tes dulu, kedengaran suaranya. Oke, suara Pak Kiai jelas, cukup jelas. Iya, ini Al-Fatih pakai HP ini. Ya, suara saya terdengar ya, Pak Kiai ya? Iya. Baik, Pak Kiai, tadi kita sudah mendapat pemaparan dari 3 narasumber, dari Bung Niko, dari praktisi hukum, dan juga dari ahli ekonomi, Dr. Hadi. Tapi dari Bung Niko kita mendapatkan pencerahan ya, sejarah Banten bagaimana sangat bersemangat ya. Sebetulnya orang Banten itu punya terah yang luar biasa terkait dengan perjuangan melawan penjajah. Dari Pak Swadi sebetulnya kita banyak mendapat berita buruk ya Pak Swadi ya terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, begitu juga dari Dr. Hadi kita ada banyak dapat berita buruk ya, bagaimana APBN kita ya yang 80% lebih dari pajak, lalu tidak berdaulatnya negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Kira-kira Pak Kiai apa yang bisa ditarik benang merahnya ya terkait dengan sejarah hukum dan ekonomi ini agar ini menjadi bahan bagi kita ya menuju kemenangan Islam. Enggak, Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وقال أيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para hadirin, para tokoh, para kiai, para alimil ulama, para akademisi, para tokoh umat yang hadir pada agenda ini, dan juga wabil khusus al-mukarramun, para pembicara, ada Ananda Niko Pandawa ya, Bung Niko yang tadi telah menyampaikan aspek sejarah terkait dengan perjuangan rakyat Banten wabil khusus Tangerang. Juga ada praktisi hukum kita, Pak Swadi, sarjana hukum, master hukum, dan juga ada pakar ekonomi kita, Al-Ustaz Dr. Hadi Sucipto. Yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kemerdekaan, pertama Al-Fakir ingin menyampaikan begini. Jadi kemerdekaan yang hari ini digaungkan itu kamuflase. Itu hanya apa ya? Hanya retorika saja sebenarnya. Presiden bicara kemerdekaan, dia sendiri tunduk kepada Donald Trump, kalah 019. Itu kan kekalahan telak gitu loh. Itu bukti sebenarnya negara kita ini bukan negara berdaulat ya. Di mana Amerika mau
jualan di negeri ini, semua produk Amerika datang ke Indonesia, maka bebas bea. Tapi kalau produk Indonesia dijual ke Amerika, maka kena 19%. Nah, ini sebenarnya sudah menunjukkan kita ini sebenarnya sedang terjajah. Sedang terjajah. Tadi itu di media ya, online, di salah satu media online, ada di Banten itu, di Serang, ada gapura sawah luhur. Terputus sepertinya. Kiai Yasin. Ya, baik, para peserta. Oke. Online lagi enggak? Silakan. Oke. Iya. Di sawah luhur itu, ini Banten loh. Mau dibangun apa tuh, proyek apa di sana itu, pembangunan entah perumahan residensial atau apa, tapi gerbangnya itu luar biasa, dan bahasanya itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Wong Banten, bukan bahasa Sunda, tapi itu bahasa Cina. Ini juga menunjukkan bahwa hari ini kita sebenarnya belum merdeka. Ya, kemerdekaan yang digaungkan, yang diserukan hari ini sebenarnya hanya lipstik saja, hanya retorika gitu. Karena itu penting kita berbicara tentang kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam. Kita sebagai umat Islam harus memiliki pandangan dari sudut pandang wahyu, bukan dari sudut pandang nafsu. Ya, dari sudut pandang syariat, bagaimana Islam memandang tentang kemerdekaan. Ya, kemerdekaan itu diartikan al-hurriyah, tapi kalau di Indonesia kemerdekaan itu disebut istiqlal. Sebenarnya itu adalah penyimpangan dari makna kemerdekaan itu sendiri. Ya, istiqlal itu adalah pemisahan diri. Ketika satu negeri memisahkan diri dari negeri yang lain, maka itu namanya istiqlal. Ketika negeri-negeri kaum muslimin memisahkan diri dari khilafah, maka disebutlah negeri itu mustaqil, mandiri, merdeka. Nah, itu sebenarnya salah, gitu. Justru umat Islam itu mulai dijajah di masa di abad 20-21 itu, ketika umat Islam melepaskan diri dari persatuan umat Islam, melepaskan diri dari khilafah. Ya. Kemudian juga kita mendengar istilah mustakmir. Penjajahan itu disebut istikmar, penjajah itu disebut mustakmir. Istikmar, mustakmir itu secara bahasa bagus, adalah yang berupaya atau mencari kemakmuran. Jadi mustakmir itu adalah yang sedang berupaya, berusaha untuk memakmurkan satu negeri. Nah, ini sebenarnya patut dikritisi oleh kita. Istilah kemerdekaan di dalam bahasa Arab disebut istikmar. Penjajahan dalam bahasa Arab itu istikmar. Yang benar, yang namanya penjajahan itu namanya istibdad. Yang namanya penjajahan itu adalah menghambakan atau saitoroh, ya, menguasai orang lain. Ya. Nah, kalau berbicara tentang kemerdekaan, maka kita berbicara tentang penjajahan. Dan kalau kita berbicara tentang penjajahan, maka sebenarnya ada ayat-ayat Quran yang berbicara tentang itu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha." Sesungguhnya raja-raja itu ketika mereka masuk ke satu negeri, satu daerah, satu kampung, satu pedesaan, afsaduha, maka mereka akan merusak, melakukan kerusakan. Waja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka, para raja itu akan menjadikan orang-orang yang mulia dari penduduknya menjadi hina, menghinakan. Ini karakter para penguasa. Karakter para penguasa selain Islam itu adalah melakukan penjajahan. Menjajah satu negeri
ya menjajah negeri-negeri, menjajah yang lain, termasuk penguasa di satu negeri, karakternya itu sebenarnya menguasai rakyatnya, mempersulit rakyatnya, menjajah rakyatnya. Kan sangat sedih kemarin, Allah Rabbi ya Karim, entah benar apa tidak itu kenaikan itu yang disambut dengan joget-joget ya, dengan joget apa tuh, ke kanan ke kiri, nggak ngerti lah yang begitu tuh. Allah Rabbi ya Karim, di saat masyarakat harus menanggung beban hidup yang begitu rupa sulitnya, tapi pejabat dinaikkan insentifnya, dinaikkan tunjangannya, dinaikkan gajinya. Ini juga menjadi renungan bagi kita. Sebenarnya kemerdekaan itu hari ini belum ada. Gitu. Nah, Islam itu datang. Agama yang dibawa oleh para nabi, ya, Islam dulu itu Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Setelah ada Nabi Muhammad, Islam itu khusus untuk menyebut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi tujuannya adalah untuk memerdekakan satu negeri dari dominasi kekufuran, dari penjajahan, dari dominasi sistem, dari dominasi orang, dari dominasi kekuasaan kufur. Ketika yang berkuasa itu kekufuran, maka pasti di situ akan ada penindasan, maka pasti di situ akan ada penjajahan. Cek saja. Ya, di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penjajahan yang dilakukan oleh Firaun. Firaun itu adalah contoh apa? Contoh penjajah yang paling bengis, penjajah yang paling paling hebat gitulah, diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kisah paling panjang di dalam Quran terkait dengan penjajahan itu adalah kisah tentang Firaun. Kalau berbicara Firaun, maka kita juga harus berbicara tentang Musa. Firaun melakukan penjajahan, melakukan istibdad, melakukan diktatorianisme, melakukan penindasan, memperhambakan rakyatnya. Maka kita melihat di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam dan pengikutnya berjuang untuk memerdekakan negerinya, memerdekakan Bani Israel, memerdekakan dunia dari dominasi Firaun. Jadi para nabi itu berjuang untuk membebaskan negerinya, membebaskan rakyatnya dari dominasi kekufuran, dari dominasi orang kafir dengan kekufurannya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berjuang untuk membebaskan satu negeri dari dominasi kekufuran. Berjuang untuk membebaskan Arab, membebaskan Jazirah Arab dan membebaskan dunia dari dominasi kekufuran. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal telah menyampaikan misi perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memerdekakan. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan menang. Gitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada siapa? Kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai paman, katakanlah satu kalimat kepada orang-orang Arab, kepada para pemimpin Arab, katakanlah, kami meminta kepada kalian, katakan satu kalimat. Apa itu? Kata mereka, jangankan satu kalimat, berkalimah-kalimah akan kami berikan. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, malaktumul araba wal ajama, maka kalian akan insya Allah menguasai Arab dan menguasai Ajam. Islam datang untuk memimpin dunia dengan Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya visi besar,
yaitu memimpin dunia dengan Islam untuk membebaskan dunia dari penjajahan kekufuran. Karena itu selama dominasi kekafiran masih mendominasi dunia, selama peradaban kafir masih mendominasi dunia, maka sebenarnya dunia belum bebas dari penjajahan. Negeri-negeri kaum muslimin itu belum bebas dari penjajahan, termasuk negeri ini. Sehingga kalau mau merdeka, maka kekufuran itu harus diganti dengan Islam. Rejim-rejim kufur itu harus diganti dengan rejim-rejim dengan para pemimpin Islam. Rejim-rejim yang menjadi kepanjangan tangan orang kafir itu harus diganti dengan para pemimpin yang adil, para pemimpin yang punya visi memerdekakan negerinya, memakmurkan negerinya dengan Islam. Jadi dengan kata lain, Al-Fakir ingin mengatakan begini, ingin menegaskan bahwa kalau kita berbicara kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan Islam. Kecuali dengan Islam. Inilah yang dinyatakan oleh Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir seorang anggota pasukan biasa saja, ya, bukan panglima, berkata kepada Rustum, ya, jenderalnya Persia pada saat itu. Rib'i bin Amir mengatakan ketika ditanya, kenapa kalian? Kalian itu mau apa sebenarnya? Mau menyampaikan apa? Membawa apa? Apa yang kalian bawa? Apa kata Rib'i bin Amir? Ji'tukum liuharrirukum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wali nukhrijakum min doikid dunya ila sa'atil akhirah. Kami itu datang kepada kalian, ingin memerdekakan kalian min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada manusia, dari menghamba kepada manusia, ila ibadati rabbil ibad, menuju kepada penghambaan yang hakiki, penghambaan kepada Rabbul Ibad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhannya manusia. Kami datang untuk membebaskan kalian dari kezaliman dengan keadilan Islam. Kami datang untuk mengeluarkan kalian dari kesempitan dunia menuju luasnya akhirat. Itulah misi umat Islam. Itulah kita yang tadi disebutkan oleh Bung Niko. Para sultan, para penguasa di negeri kaum muslimin itu mereka datang, mereka ada di negeri kaum muslimin, mereka itu hidup adalah untuk mengeluarkan dari dominasi kafir. Karena itu, selama dominasi kekufuran itu masih ada, maka kita belum dikatakan merdeka. Baik, merdeka okay, hanya akan bisa diwujudkan dengan mewujudkan Islam secara kafah. Akidahnya harus Islam, syariatnya harus Islam, akidah Islam, syariat Islam hanya akan bisa diwujudkan dengan nyata di dalam kehidupan ketika umat Islam memiliki institusi, memiliki khilafah. Selama umat Islam belum memiliki khilafah Islamiyah, maka kaum muslimin itu belum merdeka. Terakhir, Al-Fakir ingin menyampaikan ayat tentang kemerdekaan yang Allah tunjukkan itu sebenarnya sudah jelas. Surah An-Nasr, surah kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika datang kepadamu hai Muhammad nasrullah, pertolongan dari Allah, yaitu dengan menangnya Islam. Islam ada di atas, mendominasi terhadap kekufuran. Wal fathu, ketika telah datang penaklukan, kemenangan kalian terhadap negeri yang selama ini mendominasi. Futuh Makkah dan yang lainnya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika engkau melihat manusia sudah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong,
maka itulah kemerdekaan. Syukuri kemerdekaan itu, fasabbih dengan bertasbih, dengan tunduk kepada Allah, dengan tunduk kepada syariat Allah, bihamdi rabbika, dengan selalu memuji Allah, wastaghfirhu, dan selalu memohon ampunan kepada Allah, innahu kana tawwaba. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan terkait dengan kemerdekaan yang memang harus kita raih itu. Tidak, intinya nggak ada kemerdekaan kalau tidak ada Islam. Nggak ada kemerdekaan kecuali dengan syariat Islam kafah yang ada di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, yang diwujudkan dalam institusi pemerintahan Islam. Inilah yang harus kita serukan, inilah yang harus kita perjuangkan. Kalau kita betul-betul ingin memerdekakan negeri kita dengan kemerdekaan yang hakiki, maka semuanya harus bersatu padu dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian, walaupun minkum. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparannya, luar biasa. Pak Kiai, sedikit pertanyaan ini. Tentang kemerdekaan tadi Pak Kiai mengatakan tidak ada kemerdekaan jika tidak di dalam Islam gitu ya Pak Kiai. Walaupun tentu saja kaum-kaum yang lain mengklaim sebaliknya seperti itu Pak Kiai. Kita bisa melihat bagaimana kemerdekaan yang dinikmati oleh orang-orang di Barat misalnya Pak Kiai, yang mereka betul-betul menganut ideologi kapitalisme. Bagaimana kebebasan berpendapat juga dijamin di sana ya. Termasuk juga bagaimana ekonomi mereka itu sebetulnya juga cukup baik. Bahkan kalau dibandingkan dengan kita jauh sekali. Kira-kira apa penjelasannya Pak Kiai? Menarik nih. Jadi kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika kita sudah tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada hawa nafsu. Intinya itu dulu, bahwa kalau kehidupan ini diatur dengan Islam, maka itulah kemerdekaan yang hakiki. Ketika sudah seperti itu, Allah akan memberikan barokah kepada kita. Lalu apa artinya hari ini? Kemakmuran. Israel kan makmur, Amerika kan makmur, negara-negara Barat kan makmur. Makmur itu tidak identik dengan berkah, satu. Makmur itu tidak identik dengan kemuliaan. Kemakmuran yang dirasakan oleh orang kafir itu bukan kemuliaan. Beda. Makmurnya umat Islam itu berkah sebagai asar dari taat, asar pengaruh dari penerapan syariat. Maka jadi berkah. Kalau orang kafir itu tidak, karena itu Allah sudah mewanti-wanti kepada kita, wala tu'jibka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian terpukau. Jangan kalian takjub, terpukau dengan bolak-baliknya orang kafir di negerimu. Berkuasanya mereka mendominasi gitu. Itu adalah sunnatullah saja. Siapa yang mau bersatu, siapa yang mau menjalankan kaidah kausalitas, maka dia menguasai materi. Itu sunnatullah. Nah, umat Islam tidak sekedar umat Islam itu mengejar kemakmuran, tapi kita ingin keberlimpahan yang berkah. Kalau kita ini makmur ini ingin makmur yang diridai oleh Allah, bukan sekedar baldah yang makmur, baldah thayyibah, bukan. Teruskan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa artinya baldah thayyibah? Tapi rabbunnya tidak ghafur. Allahnya tidak mengampuni, Allahnya tidak restu. Jadi ini yang tidak boleh dilupakan oleh kita. Gitu. Jadi kalau kita ingin jangan melihat keadaan sekarang, lihat bagaimana dulu umat Islam, bagaimana Islam menaungi dunia dengan Islam, bagaimana kehidupan umat Islam, kehidupan dunia di bawah naungan khilafah itu. Nah, hari ini memang kita melihat kemajuan Barat itu luar biasa, tapi ternyata kemajuan Barat itu tidak membawa kemakmuran, tidak membawa kesejahteraan untuk dunia. Kemakmuran di Barat itu membawa petaka.
Kemakmuran di satu sisi bagi sekelompok pihak itu dijadikan oleh mereka sebagai alat untuk mendominasi, alat untuk menjajah, alat untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Ini tidak bisa. Jadi kalau mau memerdekakan itu, ya harus memerdekakan dengan cara yang benar. Dengan cara yang baik, yaitu hanya dengan Islam. Jadi kita tidak boleh tertipu, ya. Tidak boleh tertipu. Mulia tidak mulia satu orang, satu komunitas, satu umat bukan dilihat dari kemakmuran ekonomi, bukan dilihat dari materialnya, tapi dilihat apakah materi ini didapatkan sebagai asar atau buah dari ketaatan, ketundukan kepada Allah, ketakwaan, menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Itu yang kita kejar. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas pemaparannya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta, kita nanti akan masuk ke sesi diskusi. Para peserta nanti bisa menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan, bisa melalui chat ataupun langsung dengan raise hand, ya. Jadi bisa dengan chat, ya, atau dengan langsung melalui raise hand, sehingga nanti bisa bertanya langsung. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video yang akan diputar oleh rekan kami. Dipersilakan operator. Rasulullah adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Tapi bukan berarti risalah itu berakhir. Risalah Islam, warisan terbesar umat ini, tak akan pernah mati. Sebab Nabi telah memberikan amanah kepada para ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi, untuk meneruskan dan menjaga Islam ini. Kata Nabi, sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tugas ulama adalah meluruskan yang bengkok, yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Tidak hanya terhadap masyarakat biasa, tapi bagi penguasa. Ketika penguasa menyimpang, ulama harus tampil ke depan meluruskan penyimpangan mereka. Ulama tidak bersikap lemah dan mendiamkan kemungkaran. Maka semestinya para ulama senantiasa berani menyatakan kebenaran, menjelaskan ajaran Islam termasuk khilafah apa adanya kepada umat manusia dan bukan malah berdiri di barisan gembong kaum kafir penjajah. Maka ulama sejati akan selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga kemurnian Islam dan ajarannya, mendidik masyarakat dengan syariahnya, meluruskan yang menyimpang dari petunjuknya, dan berteriak lantang terhadap berbagai kezoliman tanpa ada rasa takut sedikit pun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam terjemah Quran surat Ali Imran ayat 187, hendaklah kalian menjelaskan isi kitab itu kepada umat manusia dan tidak kalian sembunyikan. Ulama seharusnya berada di garis depan perjuangan menerapkan syariah Islam secara kafah. Yakinlah kita umat Islam akan mulia dengan Islam itu sendiri, bukan dalam sistem dan aturan demokrasi sekuler. Kita dan narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di acara Bincang Umat dengan tema Merdeka Hakiki, ya. Merdeka Hakiki menggagas perjuangan umat dari Banten menuju Islam kafah.
Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kami mohon agar bisa memberikan tanggapan kepada yang pertama dari Bapak Haji Ahmad Rasim, Ketua DPW Bakumubin Banten. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Haji Rasim. Oke. Mungkin masih belum ini. Yang selanjutnya apakah terkoneksi Ustadz Yanuar An-Nur, Sekjen DPP Bakumubin? Oke, baik, masih belum tersambung. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan sudah masuk di ruang chat kita. Yang pertama dari Bapak Madina Al-Rafi. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Hampir semua negara yang terjajah sama dalam memproklamasikan kemerdekaan negara ini. Maksudnya seperti apa ya? Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Solehan. Assalamualaikum, mohon dijelaskan kembali terkait perbedaan antara hururiyah ya, dan istiqlal. Mungkin pertanyaan ini kita tunjukkan kepada Kiai Yasin. Pak Kiai, bisa dijelaskan kembali terkait perbedaan hururiyah atau dan istiqlal ini? Oke. Ya, hurriyah itu dari hurrun, ya harro, ya hurran, hurriyatun, artinya kemerdekaan. Hurrun itu artinya bebas dari belenggu. Manusia itu terbagi 2, 1 abdun, 2 hurrun. Abdun itu hamba, budak, 2 hurrun orang merdeka. Nah, orang merdeka itu adalah orang yang bebas dari dominasi dari belenggu yang lain. Sehingga kemerdekaan itu adalah terbebasnya satu individu, satu komunitas, satu bangsa, satu negeri dari dominasi yang lain. Itu namanya hurrun, hurriyah. Jadi untuk membahasakan kemerdekaan yang paling tepat itu sebenarnya hurriyah, kemerdekaan, bukan istiqlal. Kalau istiqlal itu diambil ya karena istaqalla yastaqillu istiqlalan. Ya, istaqalla yastaqillu istiqlalan itu artinya memisahkan diri, menyendiri, gitu. Menjadi, ada juga yang mengartikan itu memang mandiri. Jadi istiqlal itu adalah membebaskan diri dari yang menyendiri, dari yang tadinya bersatu jadi kemudian menyendiri. Nah, itu kurang tepat sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bahasa penjajah untuk membahasakan kemerdekaan yang diraih oleh negeri-negeri kaum muslimin setelah negeri-negeri itu menjadi negeri-negeri yang melepaskan diri dari khilafah Islamiyah. Disebutlah mereka itu adalah negeri-negeri yang mustaqillah. Ya, negeri-negeri yang mustaqillah. Jadi meski memang ada yang mengartikan istiqlal itu artinya mandiri. Nah, kalau diartikan mandiri nggak ada masalah. Tapi kalau disebut merdeka itu seperti misalkan Mesir disebut merdeka ketika Mesir sudah membebaskan diri dari Turki. Arab disebut merdeka ketika dulu Arab membebaskan diri dari Turki. Nah, itu salah. Padahal dulu umat Islam itu bersatu di bawah satu naungan. Justru ketika umat Islam masing-masing membebaskan diri dari naungan yang satu itu, mereka memiliki pemerintahan yang mandiri, nation state. Disitulah sebenarnya awal kelemahan umat Islam, awal umat Islam terjajah, ya, terjajah dengan penjajahan yang sampai detik ini ada di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi itu adalah kemerdekaan tipuan. Jadi kemerdekaan yang diberikan oleh para penjajah, yang mereka menjadi panitianya, itu adalah kemerdekaan yang sebenarnya bukan hakiki. Kalaupun secara fisik mereka diberi kemerdekaan, tapi ada syarat. Apa? Kemerdekaan ini tidak bisa
dalam segala hal. Sehingga negeri-negeri yang sudah diberikan kemerdekaan itu dari negeri yang menjajah itu syarat harus mengikuti aturan penjajahan, syarat harus mengabadikan aturannya, undang-undangnya, sehingga ada negara persemakmuran misalkan. Bagaimanapun hari ini seperti misalkan Australia, seperti Malaysia, itu masih harus berkiblat kepada Inggris. Itulah ya dulu ya kita melihat seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan kemerdekaan yang hakiki. Nah, kalau mau dibahasakan dengan bahasa Arab, kemerdekaan itu yang tepat menurut hemat Al-Fakir ini adalah dengan istilah al-hurriyah, yaitu bebas dari belenggu, bebas dari dominasi negara yang lain, yaitu dengan apa? Dengan berislam, dengan bersatunya umat Islam di bawah naungan Islam, dengan umat Islam menjadikan kehidupan mereka dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kenegaraan diatur dengan syariat Islam. Maka itulah kemerdekaan yang hakiki yang akan diraih oleh kaum muslimin. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ustadz Yanwar Amnur, apakah sudah kembali? Halo? Ustadz Yanwar Amnur bisa membuka audionya, bisa di-unmute enggak untuk memberikan tanggapan? Oke, jika belum, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para ulama zaman dahulu mengetahui kalau kita itu belum merdeka secara hakiki? Ya. Apakah para ulama ada pergerakan untuk mencapai merdeka hakiki? Mungkin ke Bung Niko mungkin? Bung Niko? Apakah masih bersama kita? Mungkin beliau dalam perjalanan. Silakan para narasumber. Mungkin ke Pak Kiai lagi nih akhirnya. Para ulama itu setelah mereka itu memerdekakan ya, merayakan kemerdekaan Indonesia, mereka itu melanjutkan perjuangan mereka dengan apa? Mereka itu sebenarnya punya misi ingin apa? Menjadikan syariat Islam, menerapkan syariat Islam, sehingga kita mengenal ada yang disebut dengan piagam Jakarta. Jadi kalau belum merdeka, kalau belum syariat Islam, itu belum merdeka yang hakiki. Namun kemudian kesininya ya karena urusan politik dijegal itu dan ini. Jadi sebenarnya para ulama tahu kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika umat Islam itu mereka sudah dinaungi dengan syariat Islam. Ketika umat Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan syariatnya. Ketika umat Islam sudah diberikan kebebasan untuk menjalankan syariatnya, maka pada saat itu umat Islam merdeka. Nah, gitu. Jadi makanya dulu itu kita melihat bagaimana para ulama itu tidak mau asas perjuangannya kecuali harus Islam. Dulu nggak ada yang namanya asas tunggal. Asas tunggal itu baru tahun berapa? 1984 baru tuh ada yang namanya asas tunggal. Dulu itu asas perjuangannya Islam. Gitulah. Kalau sekarang semuanya, semua organisasi, semua partai, semua itu semuanya harus berasas tunggal. Itu kapan mulainya? Tahun 1984. Sebelum itu nggak ada itu. Maka dulu kita melihat bagaimana perjuangan umat Islam itu bebas. Mereka menyerukan Islam. Partai Islam menyerukan Islam, menegakkan syariat Islam itu bebas. Cuma kita harus paham. Dan di setiap masa pasti yang hak itu akan berhadapan dengan kebatilan. Ya, hak dan batil itu pasti akan terjadi benturan. Nah, disinilah setiap ada upaya-upaya dari umat Islam untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan, selalu upaya itu dijegal, selalu upaya itu diberikan stigma negatif. Selalu dikatakan, oh hati-hati itu
under, oh hati-hati itu ekstremis, oh hati-hati itu teroris, oh itu radikal, oh itu anti kemodernan dan seterusnya, anti kemapanan, begitu. Itu yang dulu terjadi dan kita pun melihat hari ini ternyata gaya musuh itu masih terus berlaku sehingga hari ini umat Islam yang mau menegakkan syariat Islam pun ditakut-takuti, tidak berani menyampaikan suara aspirasi umat Islam. Padahal tadi kata pakar hukum kita, kata praktisi hukum kita, jangan takut umat Islam menyuarakan kebenaran karena kebenaran itu dijamin oleh undang-undang yang ada. Umat Islam menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tentang pemikiran Islam, tentang solusi-solusi Islam, itu tidak bertentangan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Para hadirin, dipersilakan mungkin ada yang ingin menyampaikan pernyataan, silakan raise hand. Kita kasih waktu yang terakhir sebelum nanti akan ada closing statement dari para narasumber. Oke, jika tidak ada, kita waktunya sudah hampir setengah 6 lewat ya. Mungkin kita akan closing statement dari setiap narasumber. Bung Niko, apakah masih bersama kita? Mungkin sudah ini beliau. Mungkin ke Pak Swadi, closing statement terkait dengan tema kita hari ini, Merdeka Hakiki, menggagas perjuangan umat dari Banten menuju Islam Kafah. Dipersilakan untuk closing statement kepada Pak Swadi. Oke, terima kasih. Kedengaran ya, Tat? Halo? Ya, enggak. Terdengar jelas. Terima kasih. Dalam closing statement pada kesempatan ini, selaku praktisi hukum, kalau kita mau merdeka secara hakiki, kita harus tetap bersumber kepada hukum Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengatur manusia secara hakiki. Kembalikan kepada hukum-hukum Allah. Itulah yang akan menjadi dasar dan mencapai tujuan kemerdekaan yang hakiki. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Swadi. Dilanjutkan dengan Dr. Hadi Sucipto, enggak, Dokter? Baik, terima kasih. Ya, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan tentunya kita harusnya menyadari ya bahwa apa yang saat ini kita rasakan, kemudian yang terjadi kebijakan-kebijakan ini tidak lebih bahwa sedang diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme ya, atau kemudian liberalisme ya, neoliberal bahkan lebih. Ya, artinya itulah yang akan memberikan kerusakan ya, karena ini adalah produk-produk ciptaan manusia yang justru intinya adalah fasilitas anil hayah, memisahkan aturan kehidupan dengan agama gitu ya. Nah, kita sebagai warga Banten atau paling tidak kaum muslimin ya, tentu harus menjadi sebuah kesadaran bersama ya, bahwa ini satu hal yang menyimpang dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita dengan syariat Islamnya. Maka tentunya sebagai Banten dengan sifat religinya ini tentu menjadi sebuah momentum ya. Makanya ini yang saya harapkan bahwa para tokoh, kemudian para ulama ya, siapapun yang kemudian bahwa memang tanggung jawab dakwah ini bukan hanya pada kiai atau aktivis saja, tapi seluruh kaum muslimin menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab bersama yang Allah taklifkan oleh kita untuk kemudian berdakwah. Ya, tentu ini adalah satu hal yang tentu kita harapkan kita semua membekali ya Islam sebagai solusi ya dengan segala problematika yang ada, yang mampu dan yakin memecahkan masalah individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Itu mungkin barangkali saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Dipersilakan kepada Pak Kiai untuk closing statement. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa merdeka dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah itulah kemerdekaan yang hakiki. Merdeka secara politik tapi tunduk pada aturan buatan manusia, maka itu sebenarnya bukan merdeka. Merdeka dari penjajah tapi ekonomi masih dijajah oleh sistem kapitalis global, itu bukan merdeka.
mereka fisik tapi budaya dan pemikiran masih terikat dengan hegemoni barat, maka itu tidak bisa dikatakan merdeka. Ya. Yang kedua, Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa Banten ini memiliki warisan sejarah yang panjang sebagai pusat dakwah dan perlawanan terhadap penjajah. Ya, Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah simbol perlawanan terhadap VOC dulu di zaman Belanda. Ulama Banten abad ke-19 adalah tokoh pergerakan, tokoh penggerak perlawanan terhadap penjajah dengan adanya Geger Cilegon. Ya, karena itu semangat perlawanan itu harus kita teruskan. Yang harus diingat oleh kita, semangat perlawanan para ulama Banten itu lahir dari kesadaran Islam, bukan karena nasionalisme. Karena nasionalisme saat itu belum ada. Tapi itu adalah ruh jihad sebagai ruh perlawanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Banten hari ini bisa menjadi titik tolak kebangkitan umat Islam kembali dengan menyerukan tegaknya syariat Islam di dalam seluruh sendi kehidupan. Kemerdekaan yang hakiki hanya akan bisa diperoleh dengan tegaknya syariat Islam secara kafah, yaitu bentuk syariat Islam secara kafah itu seperti apa? Akidah sebagai dasar berpikir dan bersikap, syariah sebagai aturan hidup, dan khilafah sebagai institusi pelindung, penjaga, dan pelaksana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Al-Fakir ingin mengingatkan kepada semuanya dengan janji kemerdekaan yang Allah janjikan, Allah berikan kepada Nabi Musa saat Nabi Musa dilemahkan, saat Bani Israel dijajah oleh Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nurid an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum al-warithin wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dalam surah Al-Qasas ayat 45 Allah ayat 4, ayat 5, Allah menginginkan, Allah bermaksud memberikan anugerah, karunia, kemenangan. Alal ladzina stud'ifu fil ardi, kepada orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang dijajah di muka bumi. Wa naj'alahum a'immah, kami akan menjadikan mereka sebagai para pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, kami akan menjadikan mereka sebagai para pewaris bumi. Wal numakkina lahum fil ardi, kami akan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Syarat mereka menyadari bahwa mereka sedang dijajah. Yang kedua, mereka mau berjuang di jalan Allah sebagaimana Nabi Musa dan para pengikutnya berjuang melawan dominasi Firaun. Yang ketiga, mereka yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka meraih kemerdekaan dengan terikat kepada wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia. Ya, khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah wahyu yang aku berikan kepada kalian biquwatin, dengan kuat, wadhkuru ma fi, ingat apa yang ada di dalam wahyu. Ketika kalian akan melakukan apapun di dalam hidup ini, selalu mengembalikan kepada wahyu. Itulah sumber dari kepada kemerdekaan yang hakiki, sumber dari kemenangan perjuangan, penyebab kemenangan perjuangan Nabi Musa dan para pengikutnya di masa lalu, begitu juga perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Demikian, wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Baik para hadirin, para narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah acara kita sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada narasumber yang sudah memberikan materi pada hari ini, juga para hadirin yang sudah menghadiri acara online kita pada hari ini. Kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan terjawab karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang pada tempatnya. Kita berharap ya, semoga acara diskusi ini bisa menginspirasi kita lagi ya untuk menjemput kemerdekaan
kemerdekaan yang hakiki. Sebagai moderator, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali di bulan depan di tema yang berbeda. Kita tutup acara kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.